kepada ajaran-ajaran tentang dongeng. Paulus sudah berhadapan dengan itu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, Paulus berhadapan dengan itu. Baik, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Aduh, luar biasa ini Romo, luar biasa. Jadi itu yang kenyataan yang kita hadapi. Semua memalingkan diri dari kebenaran dan lebih enak dongeng. Atau dalam pepatah Spanyol, Kolombia mengatakan, ladron juzga por su condición. Pencuri itu akan menghakimi sesuai dengan kondisi yang dia hidupi. Itu. Jadi ayat 2-nya, di dalam situasi seperti itu, guru-guru yang ceritakan dongeng dan semua orang pergi banyak dan banyak mereka yang ikut ke sana, apa yang harus dibuat? Di dalam ayat 2, baik atau tidak pun baik waktunya, apa yang harus dibuat oleh Katolik Kristen yang sejati? Baik, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu yang harus dilakukan. Makanya seolah-olah itu keras ya, tadi Galilea bilang. Tapi bukan saya yang keras itu. Firman sendiri yang mengatakan itu, bukan saya loh. Protestantisme, kembalilah. Back to Bible yang kalian bilang. Kalian sendiri harus kembali. Para pendeta, kalau mati-matian sola skritura, kembalilah kepada kitab suci. Kalau saya mau ikut kalian punya dinamika dan logika, kembali tuh kepada kitab suci. Apa yang dikatakan dalam kitab suci? Kenapa kalian tidak hidup? Kami lebih banyak menghidupi dongeng, cerita, mengarang bebas dan semuanya. Kenapa tidak kembali kepada kitab suci? Kehadiran Romo dan Romo Patris itu sangat dibutuhkan di saat era sekarang. Saya sebagai penonton, saya mengamati saudara-saudara yang di sebelah itu sudah luar biasa dan membabi buta. Membuat kami sebagai umat Katolik itu sangat sakit hati apa yang mereka tuduh dan mereka serang. Sehingga kehadiran Romo berdua sangat membantu dan itu sangat penting. Seperti yang Pak Galilea sebutkan tadi, memang ya tetap kembali kepada koridor kita. Tapi kehadiran untuk mengkantor mereka itu wajib. Bahkan harus seterusnya, jangan dibiarkan. Begitu Romo. Kemudian untuk saudara Ursa, memang benar. Bahkan saya lihat setiap pendeta itu masing-masing dengan terjemahan yang berbeda, padahal ayat yang sama, bahkan sampai ribut. Itu karena mereka mengarang bebas, tidak terlalu berdasar, yang membuat masing-masing punya perbedaan setiap pendeta. Bahkan saya sebutkan saja nama Ezra Suru di dalam channelnya itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu sekolah dari SD di sekolah ini, SMP di sekolah ini, SMA di madrasah. Itu orang ambil dari mana? Saya sejak kecil ditabis sebagai Katolik sampai dengan tua ini tidak pernah dengar seperti itu. Jadi itulah saudara-saudara kita yang Protestan ini, kiranya mungkin kehadiran daripada channel-channel Romo ini bisa mungkin mereka semoga bisa sadar kalau mereka memang mau melihat kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih Romo, malam baik. Malam baik. Kita nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan oleh perempuan tangan ini kita semua diberkati oleh kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Yuk. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih teman-teman semua. Salve.